Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihat. Alhamdulillahilladzi khallasa bil ikhlasi ahlah wa yassara lahum fi kitabihi fahmah wa asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Salatullahi wa salamuhu alaihi daiman wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'dahum min ahlil iman. Senantiasa haruslah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan juga beserta nikmat-nikmatnya. Begitu pula senantiasalah kita menjadi orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali membaca risalah yang berjudul Ayyuhal Walad, karya dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang sungguh tak diragukan lagi ilmunya dan namanya pun telah menyebar luas atas kebaikan-kebaikan yang beliau torehkan semasa hidup dahulu. Beliau adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 505 Hijriyah. Insya Allah pada nasihat yang akan kita baca, sebelum itu kita coba kembali review materi yang kemarin telah kita baca. Nah, yaitu tentang sifat laki-laki yang mulia, atau bahkan tidak kita sempitkan maknanya kepada laki-laki saja, tapi orang yang mulia. Nah, orang yang mulia. Karena kemarin beliau memberikan isyarat hanya kepada satu gender, yaitu laki-laki, ya, sebagaimana yang beliau nukilkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bilail. Sebaik-baiknya laki-laki seandainya dia itu adalah orang yang sholat di malam harinya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada salah seorang laki-laki dari sahabatnya, para sahabatnya, "Ya fulan, la tukthirin nauma bil-lail." Wahai fulan, janganlah engkau banyak tidur di waktu malam. Fa inna kathratan naumi bil-lail, karena sesungguhnya banyak tidur di waktu malam, tada'u sahibahu fakiran yaumal qiyamah. Nah, ya, akan meninggalkan pemiliknya dalam keadaan fakir, tentunya di hari akhirat kelak. Ini sebagaimana sebuah syair Arab agar kita tidak malas dalam bangun malam. Ya. Mani beta'ada 'anil wisadah. Siapapun orang yang meninggalkan wisadah, yaitu bantal, iqtarabat minhu siyadah, maka kepemimpinan ataupun kejayaan akan menghampirinya. Wa man aktsaran naum, dan siapa saja yang banyak tidur, ya sabaqahul qaum, maka orang lain pun akan mendahuluinya. Wa man lazimar ruqad, nah, yang dia ini tidur terus, hurimal murad, akan terhalangi dia dari apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia inginkan. Apapun itu, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Kemudian tentu tidak terlepas dari yang namanya amalan.
Wa man tarakal amal, dan siapapun yang meninggalkan amalan, tarakahul amal, maka harapan pun akan sirna, tak akan pernah menghampiri di dirinya. Nah, dan ternyata di antara sifat, ya, orang-orang mulia itu adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bangun di waktu malam dan menegakkan waktu malam itu dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat, ya, di antara ciri orang yang beriman, kita bisa membuka surah-surah di dalam Al-Qur'an. Misalnya saja kita bisa membuka surah Ali Imran, ya, di ayat ke-15, posisi di akhir, ya, pada lembaran mushaf. Kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari demikian itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah Allahu basirum bil ibad. Ya, bagi orang-orang yang senantiasa itu bertakwa, yakni al-imtithalu awamirillah, yang berusaha berupaya untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, wajtinabu nawahi, dan juga berupaya berusaha meninggalkan apa yang Allah larang. Ini kan definisi dari takwa, ya. Maka tentunya orang-orang ini di sisi Allah tabaraka wa taala akan mendapatkan kelak, yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai, dan tentunya mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Ini ketika dikabarkan tentang surga bagi orang beriman, nah, luar biasanya ada khalidina fiha. Tapi ketika sedang dikabarkan tentang neraka, nah, menjadi sebaliknya, yaitu apa? Yang ngerinya di situ ada khalidina fi, nah, ada khalidina fiha. Dan begitu pula mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang luar biasa suci serta ridho Allah tabaraka wa taala, dan Allah menutup ayatnya dengan Allahu basirum bil ibad. Nah, siapa kriteria orang-orang ini? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, ini adalah mereka yang selalu berkata Rabb kami, ya, ya Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami memang betul-betul beriman, dan mereka meminta ampun, ya, mereka meminta ampun, ya, atas segala dosa-dosa mereka. Wa qina adzabannar, dan mereka meminta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Nah, merekanya disebutkan nih oleh Allah di ayat 17. As-sabirin, orang-orang yang senantiasa bersabar. Ya, bagaimana cara bersabar yang benar? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah. Ya, karena sabar itu nanti ada tiga tuh. Baik. Berikutnya as-sadiqin, orang yang jujur. Wal qanitin, orang yang taat kepada Allah. Wal mufikin, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wal mustaghfirin bil ashar. Lihat di situ baik-baik. Bil ashar. Ya, pada waktu sahar. Waktunya disebut sahar. Naam. Nah, inilah kenapa hikmah di bulan puasa itu disunahkannya ada sahur, ya, ada sahur. Nah, di mana Rasulullah memerintahkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah karena pada momen sahur itu terdapat keberkahan. Apa sih makna dari keberkahan? Ziyadatul khair, bertambahnya bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kami share, ya. Nah, jadi kalau kita menyebutnya sahur karena waktunya itu sahar, ya teman-teman semua. Nah, sahur tulisannya, ya, as-sahur.
As-sahur. Di fathah sinnya, bi fathis sin. Artinya itu adalah makanan yang dimakan ketika waktu sahur. Makanan yang dimakan pada waktu sahar atau waktu sahur. Waktu sahar itu waktu yang ada sebelum fajar, ya, sebelum fajar shadiq. Kemudian ada kata suhur di domah berarti as-suhur. As-suhur itu artinya apa? Aktivitas ma makan, ya, aktivitas makan. Di waktu tersebut disebutnya suhur, gitu ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib fi Syarhi Raudatit Talib. Nah, baik, kita coba baca tulisan dari Al-Imam Al-Ghazali. Nah, Al-Hathu ala ihya'i waqti sahar. Motivasi untuk menghidupkan waktu malam, ya, waktu sahar ini. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali menukilkan potongan ayat dari Al-Qur'anul Karim, wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di antara malam-malam maka dianjurkanlah untuk bertahajud sebagai apa? Nafilatan laka, ibadah tambahan untukmu. Ya, di surah Al-Isra tuh. Di surah Al-Isra ayat 79. Dan ini sebagai amar bentuknya, perintah. Fatahajjad. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu tersebut ini mereka adalah orang-orang yang senantiasa meminta ampun, ya. Allah membawakan ayat kan di surah Az-Zumar ayat 53 menunjukkan cinta dan kasih sayang Allah kepada para hambanya tiada batas. Pintu taubat terbuka selebar-lebarnya. Maka jangan permainkan taubat, ya, yang telah Allah berikan. Nah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim, kata Allah di surah Az-Zumar ayat 53. Nah, kemudian ya, ini menjadi syukur tuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, meminta ampunan kepada Allah ini juga adalah bentuk syukur kita. Kemudian berikutnya wal mustaghfirina bil ashar, ya, wal mustaghfirina bil ashar, ya. Ini menjadi apa? Zikrun, zikir. Nah, ternyata ketiga hal ini teman-teman semua, yaitu, ya, menjalankan perintah yang telah Allah perintahkan, kemudian mensyukuri nikmat apa yang telah Allah karuniakan dan Allah rezekikan, serta berzikir yakni mengingat Allah tabaraka wa taala. Ini adalah sifat orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu senantiasa harus terpaut selalu hatinya dengan Allah. Makanya Allah sifati orang-orang yang beriman ini dengan sifat ulul albab, yakni orang-orang yang cerdas, yakni orang-orang yang bisa mengambil hikmah ketika dia berusaha mengambil hikmah dari apa yang telah dia pelajari. Nah, luar biasanya ketika Allah berikan hikmah itu, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Dalilnya mana? Dalilnya ada di surah Al-Baqarah itu, ya. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Itu di ayat 269 kalau tidak salah, ya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hikmah, yaitu apa? Pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah yang betul-betul, ya, bukan hanya klaim semata. Karena di luar sana banyak orang mengklaim mengikuti pemahaman Al-Quran wa Sunnah, tapi jauh dari akhlaknya para generasi-generasi terbaik, ya, bahkan mencoreng generasi-generasi terbaik dengan banyak melakukan maksiat, ya, seperti mereka keluar berpakaian syar'i tapi bersama pacarnya,
ya berpose, berfoto, dan disertai dengan hal-hal yang diharamkan, melangkahkan kaki ke tempat-tempat di situ penuh dengan ikhtilat dan yang semisalnya. Padahal pakaiannya yang dia kenakan adalah pakaian istri-istri Rasul, sunnah yang dia kenakan adalah sunnah-sunnah yang melekat pada diri Rasulullah. Ya, nah ini yang menjadi bencana ketika mereka adalah orang-orang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran bahkan. Nah, ternyata melewati ayat-ayat ancaman, ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Di surah As-Saff ayat 2 dan 3 pun juga demikian Allah bilang. Nah, ya. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan itu adalah dosa yang teramat besar indallahi di sisi Allah, ya. Nah, ini jadi level tertinggi seorang alim itu ketika dia selalu ingat kepada Allah. Makanya ibadah-ibadah ada yang Allah sebut itu sebagai zikir. Contohnya surat ke-15 ayat 9 Al-Hijr itu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, az-zikra itu adalah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an membuat kita dekat dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci untuk mendapatkan hikmah ya dari Allah yaitu apa? Menjadikan satu-satunya penolong hanya Allah, ya kan? Allah katakan di ayat 257 surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau kita ingin menjadi cahaya, lentera untuk orang-orang di sekitar kita, kita harus menjadi apa? Lentera dulu untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Jangan sampai kita merasa tersakiti terus ketika dapat nasihat dan yang semisalnya. Karena percayalah terkadang nasihat yang menyakiti itu ya itu bisa memberikan kesembuhan total bagi hati kita ya. Dan memang seperti itu siklusnya nafsu. Nah, sebagaimana Rasul pernah katakan ya apa namanya? Huffatil jannah. Nah, jannah yaitu surga itu diselimuti dan diliputi bil makari oleh hal-hal yang dibenci. Sedangkan nar, huffatin nar, ya, neraka itu diliputi dengan bisyahwat, dengan hal-hal yang berbau dengan syahwat. Syahwat ini pasti enak, 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 gitu ya. Baik. Nah, untuk menebus itu semua, coba kita gunakan waktu di malam hari ini. Dan inilah 3 ciri tanda orang yang beriman. Kemudian di sini beliau menukil perkataannya. Ini masih belum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu aswatin yuhibbuhallah yuhibbuhallahu. Ada 3 suara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sautud dik, yakni suara ayam yang berkokok di pagi hari. Yakni mereka para ayam yang berkokok di pagi hari membangunkan orang-orang para hamba Allah ini untuk ingat kepada Robnya bahwasanya di waktu tersebut haruslah mereka menegakkan sholat yang disebut dengan sholat subuh. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan juga suaranya orang yang membaca Al-Qur'an. Dan yang berikutnya adalah wa sautul mustaghfirina bil ashar, yaitu suaranya orang-orang yang senantiasa memohon dan meminta ampun kepada Allah di waktu sahar, waktu sebelum fajar. Nah, berikutnya perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri. Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubbu waqtal ashar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rihan, angin, ya. Tahubbu habba yahubbu, ya kan? Artinya bertiup, berhembus. Waqtal ashar, pada waktu sahar, tahmilul azkara wal istighfara ilal malikil jabbar, yang membawa zikir-zikir dan juga ampunan-ampunan para hamba Allah ini menuju kepada Al-Malikil Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Di sini ada catatan ya. As-Sa'labi menyebutkannya dalam tafsir diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Tabaqat As-Sufiyah wa Ibnu Asakir dan juga di dalam kitabnya Ibnu Asakir berjudul Tarikh Dimashq. Ya, di antara perkataannya Abi Bakar Muhammad ibn Ali Al-Kattani. Taib. Berikutnya, fa idza kana as-saharu, na'am. Fa idza kana as-saharu, wa qala aidan, wa qala aidan dan Sufyan bin Uyainah pun juga berkata, idza kana awalul lail, nah, jika sudah sampai pada permulaan malam, yunadi munadin, ada yang memanggil min tahtil arsh, ya dari bawah arsy. Ala liyakum al-abidun. Ketahuilah, hendaklah berdiri ya, orang-orang yang beribadah ini, para hamba. Nam. Fayakumu wa yusalluna masyaallah. Ya, maka kemudian mereka pun berdiri dan melaksanakan sholat. Nah, ini tingkatan ahli ibadah ya, tingkatan ahli ibadah. Kemudian ini yang pertama adalah abidun, ya, adalah abidun. Kemudian yang kedua, summa yunadi munadin. Summa yunadi munadin fi syatri lail. Kemudian ada yang memanggil menyeru fi syatri lail pada pertengahan malam. Ala liyakumul qanitun. Ya, ketahuilah, ya, hendaklah berdiri orang-orang yang tunduk, qanitun, orang-orang yang taat kepada Allah. Fayakumuna wa yusalluna ila sahar. Kemudian mereka pun tegak berdiri dan juga melaksanakan sholat ya sampai waktu sahar. Faidza kana sahru. Nah, kemudian jikalau sudah ada waktu sahar, naam tiba yunadi munadin. Nah, ada yang menyeru, alaliyakum almustaghfirun. Ya, hendaklah tegak para peminta ampunan. Ya, fayakumuna wa yastaghfirun. Dan mereka pun tegak dan meminta ampunan di waktu tersebut. Wa idza tala'al fajru munadin, ya, nada munadin. Dan ketika fajar terbit, ada yang menyuruh nih, ala liyakumul ghafilun. Nah, masyaallah ya. Ketahuilah hendaklah kamu itu berdiri wahai orang-orang yang lalai, ghafilun. Ya, orang-orang yang lalai. Fayakumuna wa yastaghfiruna. Fayakumuna min furushihim kal mauta nashiru min kuburihim. Masya Allah. Ya, maka mereka pun bangun min furushihim dari tempat-tempat tidur mereka kal mauta seperti mayit. Ya, nashiru min kuburihim seperti mayit ya yang bangkit dari kubur-kubur mereka. Inilah 4 tingkatan ya ahli ibadah ya. Tadi ya, yang pertama adalah abidun. Orang yang memang betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qanitun. Nah, kalau qanita itu perempuan yang taat kepada Allah. Kemudian mustaghfirun. Nah, yang keempat nih, jangan sampai ya, yaitu ghafilun. Padahal dia melaksanakan sholat subuh, iya, tapi tidak melaksanakan sholat malam. Ya, melaksanakan sholat subuhnya pun tunggu ada apa namanya suara ayam dulu. Nah, ya kalau memang tidak ada ayam di sekitarnya, ternyata butuh alarm. Ya, nah,
Baik, barakallahu fikum. Sedikit lagi ya kita lanjutkan. Nah, wa waruya. Nah, ini adalah kisah Israiliyat teman-teman semua. Kisah Israiliyat. Fi wasaya Luqman al-Hakim libnihi. Nah, terkait wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya. Anahu qala, bahwasanya beliau berkata di sini, ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna addiku aqyasu minka yunadi bil ashari wa anta naim. Jangan sampai, jangan sampai la yakunanna, jangan sampai ada nun taukid di situ, masya Allah. Sungguh jangan betul-betul sampai addiku ayam itu akyas, ya. Ayam ini lebih cerdas, ya. Jangan sampai ayam itu lebih cerdas mingka darimu. Nah, Yunadi dia membangunkanmu di waktu sahar, ya, sedangkan engkau masih dalam keadaan tidur terlelap, wa anta naimun. Begitu. Masya Allah. Jadi di antara orang yang cerdas itu dan orang yang pintar itu, dia paginya bangun. Nah, jarang begadang. Sekali begadang itu untuk ilmu. Dan sekalipun dia begadang, tidak menjadikannya dia telat bangun. Nah, ya. Kemudian di sini dikatakan, walaqad ahsana man qala, dan sungguh, ya, luar biasa orang yang mengatakan syair ini. Ya, kita baca, laqad hatafat fi junhil lailin hamamah. Sungguh telah merintih di tengah malam seekor burung merpati. Ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Di atas suatu ranting, ya, wahnan, ya, wa inni lanaim, dan sungguhnya aku adalah orang yang tertidur. Kadzabtu wa baitillah, aku berbohong demi Allah. Lau kuntu asyikan, jikalau betul-betul aku adalah orang yang merindu. Ini banyak yang mengatakan syairnya adalah syairnya Majnun Laila atau Laila Majnun gitu ya. Lama sabaqatni bil buka'il hamaim. Tentu tidak mendahuluiku kesedihannya siapa? Naam, hamaim, burung merpati tadi. Wa azza umu anni haim, ya, mundu wasababah. Dan tentunya aku pun mengira, ya. Nah, orang yang semangat paling mencintai itu li Rabbi, ya, kepadaku, wala abki wa tabki al bahaim. Nah, dan aku pun tidak menangis. Dan yang menangis ini adalah bahaim, binatang-binatang yang menangis. Masya Allah. Ya, ya, terkait murad atau maksud dari syair ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Ya, bahwasanya terkadang, ya, makhluk Allah itu yang dekat dengan Allah adalah mereka yang selalu senantiasa ingat akan Rabb-nya. Tidak pernah disandingkan di dalam hatinya dengan, ya, makhluknya. Begitu. Allah tetap berada, ya, di dalam hati kita, kita letakkan ini gitu. Dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basirun, mendengar dan juga Maha melihat. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan. Insyaallah khulasatul ilmi, kesimpulan dari ilmu kita akan bahas esok hari insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita membahas kitab ini sampai tuntas dan semoga berbuah amalan di kehidupan kita agar ilmu yang kita telah pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu pula ketika kita
memiliki keluarga, memiliki teman dekat, ya kita bisa menginvestasikan ilmu ini kepada mereka menjadi investasi akhirat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina ikhwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.